Populasi dan produksi sapi di Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan permintaan daging dan masih harus diimpor sekitar 30% dari total konsumsi nasional. Kita contohkan saja kondisi di Provinsi Sumatera Utara, konsumsi daging baru mencapai 0,58 kg per kapita per tahun, yang masih harus mengimpor dari Australia sekitar 7.190 ekor setiap tahunnya. Tersedianya lahan untuk perkebunan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk pengembangan ternak sapi secara sistem integrasi antara sektor perkebunan dan peternakan. Oleh karena itu, dari populasi ternak yang masih sedikit, dilakukan peningkatan populasi dan produksi ternak melalui integrasi peternakan sapi dan kelapa sawit untuk memaksimalkan optimasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Apa saja sih keuntungan sistem integrasi tanaman dan ternak? 1. Diversifikasi penggunaan sumber daya. 2. Mengurangi risiko usaha. 3. Efisiensi penggunaan tenaga kerja. 4. Efisiensi penggunaan input produksi. 5. Mengurangi ketergantungan energi kimia. 6. Ramah lingkungan. 7. Meningkatkan produksi. 8. Pendapatan rumah tangga petani yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana pula sistem ini dapat meningkatkan pendapatan petani? Jawabannya adalah dapat menghasilkan daging, menghasilkan anak sapi dari sapi indukan, menghasilkan pupuk kandang dari limbah kotoran ternak, menghasilkan produksi kelapa sawit, menghasilkan pakan ternak dari pelepah kelapa sawit. Usaha apa sajakah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan petani dengan sistem integrasi tanaman ternak? 1. Usaha pemanfaatan pelepah kelapa sawit sebagai pakan ternak. Contohnya, pada 1 hektar lahan perkebunan kelapa sawit dengan jarak 9 x 9 meter, terdapat 138 batang kelapa sawit. Jika setiap pelepah menghasilkan kurang lebih 0,5 kg pakan dan setiap pohon menghasilkan 22 pelepah per tahun, maka berapakah kilogram daun yang dihasilkan 1 hektar lahan? Jawabannya, 1 hektar lahan dapat menghasilkan 138 batang dikali 0,5 kg dikali 22 pelepah sama dengan 1.518 kg daun per hektar per tahunnya. Usaha yang kedua yang dapat kita lakukan adalah dengan memanfaatkan limbah kotoran sapi sebagai pupuk organik. Nah, pupuk organik ini mampu memperbaiki struktur dan ketersediaan unsur hara tanah. Pengolahan kotoran sapi juga bisa diolah menjadi pupuk kompos dan biourin. Usaha yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah pemanfaatan lahan kelapa sawit replanting untuk budidaya rumput gajah odot sebagai pakan ternak. Budidaya dilakukan saat kelapa sawit pada masa replanting, di mana mengganti tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi dengan tanaman yang baru. Saat itu ternak tidak bisa digembalakan karena ukuran pohon sawit yang masih kecil, sehingga
cocok untuk budidaya rumput gajah odot dan usaha pemasaran bibitnya. Dari contoh tersebut, maka kita lihat bahwa integrasi ternak sapi dengan perkebunan kelapa sawit sangat menguntungkan, di mana petani dapat mengurangi biaya produksi karena pemanfaatan hasil sampingan dari ternak sapi dan hasil sampingan dari kelapa sawit. Sistem integrasi ini juga menambah pendapatan petani karena menghasilkan produk lebih dari satu.